Pria itu menyalakan lampu. Saat kebakaran terjadi, adegan di depannya membuatnya takut. Sekelompok monster dengan gigi terbuka mengelilingi pria ini. Mereka masih berdiskusi bagaimana cara memakannya tepat di depannya. Prajurit sangat tenang saat ini. Katanya dengan tenang, "Semua orang sepertinya peduli padaku. Bolehkah saya mencicipinya?" Monster-monster itu sangat terhibur hingga mereka tertawa terbahak-bahak. Sulit dipercaya ada orang yang mau makan sendiri. Kali ini pria itu bahagia. Keluarkan setumpuk kartu dari saku Anda. Dia lalu berkata pada monster itu, "Ayo bermain kartu. Jika aku kalah, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau padaku." Tak lama kemudian para monster jatuh cinta dengan game ini. Ia memerintahkan bawahannya untuk membuka ruang bawah tanahnya. Beberapa monster mengeluarkan sebuah mobil kecil yang rusak dari dalam. Di dalam mobil, adalah koin emas berkilau. Monster itu berkata, "Jika kamu bisa mengalahkan kami, uang ini akan menjadi milikmu." Lalu pertandingan di antara mereka dimulai. Tapi monster-monster ini tidak mengetahui hal itu. Pria di depan mereka adalah Raja Judi. Dia memiliki ingatan yang super. Pada akhirnya, monster-monster itu kehilangan begitu banyak hingga mereka kehilangan celananya. Pria ini sangat berani. Dia ingin memainkan permainan putaran antara kedua belah pihak. Jika pria itu menang, koin emas di sini akan menjadi miliknya. Jika dia kalah, dia akan kehilangan nyawanya. Babak pertama akan segera dimulai. Mereka mulai membagikan kartu. Prajurit dengan tenang memainkan kartunya. Kedua monster di seberangnya tidak berani mengikuti. Soldier memenangkan game pertama dengan mudah. Kemudian putaran kedua dimulai. Dua monster dengan tangan harum. Mereka mengamati meja taruhan. Tiba-tiba prajurit mengungkapkan kartu asnya. Kartu di tangannya lebih besar dari monster. Monster-monster itu ingin mati. Kepala mereka berasap. Putaran 3 akan segera dimulai. Para monster bersatu untuk mengalahkan prajurit. Namun soldier tetap dengan tenang mengakui bahwa dirinya telah berbuat curang. Pada akhirnya dia memenangkan semua koin emas dari monster tersebut. Pada titik ini para monster menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka bertanya pada prajurit, kenapa dia mengaku selingkuh. Tepat setelah itu, prajurit mengeluarkan karung. Manfaatkan saat monster terganggu. Dia mengucapkan mantra di mulutnya. Masukkan semua monster ke dalam tas. Prajurit membawa monster itu di punggungnya dan keluar. Dia melemparkannya dengan keras. Berkali-kali seperti itu, monster-monster itu dipukuli hingga meminta bantuan orang tuanya. Mereka memohon pada prajurit untuk mengampuni mereka. Prajurit penasaran membuka lubang kecil, untuk melihat seperti apa monster di dalamnya. Tepat setelah itu, prajurit tidak punya waktu untuk bereaksi. Monster-monster itu terbang menjauh. Hanya tersisa satu monster kecil yang terbang lambat. Ditangkap oleh prajurit. Dia merobek anggota tubuh monster itu. Monster tanpa anggota tubuh itu sangat sulit untuk digerakkan. Monster itu duduk di tanah memohon pada prajurit itu untuk mengembalikan anggota tubuhnya. Prajurit berkata dia akan mengembalikannya jika menerima layanan Anda. Kemudian pada hari itu prajurit kembali ke desa dengan membawa emas yang dimenangkannya. Berkat itu, ia menjadi orang terkaya di wilayah tersebut. Orang tercantik di desa juga menikah dengannya. Mereka hidup bahagia bersama, namun tiba-tiba putra mereka yang sehat jatuh sakit parah. Kalaupun kami mengundang dokter terkenal, tidak ada hasil. Prajurit kemudian memikirkan monsternya. Dia meneleponnya dan memintanya menemukan cara untuk menyelamatkan anaknya. Saat ini monster itu mengeluarkan sesuatu. Saat berikutnya, sebuah pemandangan yang sulit dipercaya terjadi. Putranya sakit parah. Prajurit pergi ke monster itu untuk memintanya menyelamatkan putranya. Monster itu dengan tenang mengeluarkan cangkir kristal. Itu menyuruhnya untuk melihat melalui cangkir kristal ini. Jika Anda melihat malaikat maut di atas tempat tidur Anda, artinya kematian telah diputuskan. Jika Anda melihat kematian di ujung tempat tidur Anda, jadi masih ada peluang untuk menyelamatkan bocah itu. Teteskan saja air suci dari cangkir ke kepala anak itu. Bocah itu akan segera pulih. Prajurit itu segera mengambil air suci itu dan menjatuhkannya. Saat berikutnya, adegan ajaib muncul. Putranya yang semula sakit,
kini ternyata sehat-sehat saja. Namun, prajurit memiliki kesalahpahaman tentang air suci jenis ini. Dia mengeluarkan kaki monster itu dan bermaksud menukarnya dengan secangkir air suci. Dengan air suci prajurit menjadi dokter ajaib yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Semua orang pergi ke prajurit untuk berobat. Tapi satu hari kemudian, suatu hal yang tidak terduga terjadi. Teman dekat raja mendatangi prajurit. Mereka mengatakan raja sedang sakit parah sehingga mereka memintanya untuk segera berobat. Tunggu sampai prajurit datang menemui raja. Dia terpana dengan pemandangan di depannya. Saat ini, kematian berdiri di kepala tempat tidur raja. Itu berarti raja akan segera mati. Ya Tuhan, prajurit juga merasa sangat tidak berdaya saat ini. Meskipun dia memegang air suci di tangannya, tapi tidak ada gunanya. Pada saat ini, ratu juga meminta bantuan prajurit. Prajurit adalah orang yang tergesa-gesa. Segera dalam keadaan darurat, dia sebenarnya menyelamatkan raja dengan menukar nyawa dengan nyawa. Saat berikutnya, raja melompat. Dia hidup kembali. Artinya prajurit menyelamatkan raja. Namun, dia melihat kematian di dalam cangkir kristal. Tapi saat kematian hendak merenggut nyawa prajurit, tanpa diduga, prajurit menggunakan uang untuk menyuap kematian. Dengan berkah mantra cakra, kematian disegel di dalam tas. Dalam sekejap dia menjadi kuat. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tidak terlihat seperti seseorang yang menderita penyakit mematikan. Sejak saat itu prajurit tidak lagi mengkhawatirkan apapun, karena dia mengunci kematian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mati karena usia tua, penyakit, dan kematian. Ratusan tahun berlalu seperti itu. Seluruh desa tentara dipenuhi oleh pria-pria berusia ratusan tahun yang energi. Dan seluruh desa sepertinya telah kehilangan jiwanya. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah mati meskipun mereka hidup selama 1000 tahun. Mereka semua hidup seperti zombie. Tapi mereka tidak punya cara untuk mengakhiri semuanya. Dewa kematian telah disegel. Setelah melihat pemandangan ini, prajurit tiba-tiba sadar kembali. Dia dengan cepat melepaskan kematian. Namun ketika segelnya baru saja dibuka, kematian berguling dan lari. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan berani tinggal lebih lama lagi. Dewa kematian tidak ingin disegel selama 100 tahun lagi. Ia telah cukup menanggung kesepian dan kegelapan yang tak ada habisnya. Akibatnya, meski prajurit itu hidup ratusan atau ribuan tahun lebih, kemudian semua kerabat di sekitarnya meninggalkannya. Dia masih hidup. Kemudian prajurit pergi ke neraka. Dia berharap iblis akan menyambutnya. Namun iblis hanya memberinya peta surga dan tidak berani mendekatinya. Prajurit hanya harus pergi ke surga untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengutus sejumlah jiwa untuk terbang mengelilingi bumi untuk mencari tempat menuju surga. Namun ketika dia kehabisan uang, dia tetap tidak bisa melihat surga. 1000 tahun lagi telah berlalu. Prajurit masih belum menemukan surga. Pada akhirnya, prajurit hanya bisa kembali ke dunia manusia, hidup sendiri selamanya. Videonya juga berakhir di sini. Jika kamu diberi kemampuan untuk hidup selamanya, apakah Anda berani menerimanya? Kehidupan kekal menghadapi kesepian yang tak ada habisnya. Menjalani kehidupan menyendiri. Ini mengerikan, padahal baru beberapa puluh tahun berlalu. Tapi itu adalah tahun-tahun yang indah. Jadi hargai setiap momen setiap hari. Silakan ikuti kami, video selanjutnya akan lebih menarik.